Bapak para guru honorer di seluruh Indonesia, selamat pagi, salam hormat kami. Selamat pagi Bapak Ibu guru aku. Pengabdian yang begitu luar SD, biasa SMA, SMP. Ya, salam sayang dari aku Dewi Pers. Kita berharap untuk para guru honorer bisa segera mendapatkan kesejahteraan dan di tahun 2020 tercatat lebih dari 1 juta guru honorer di Indonesia. Dan memang pemerintah berjanji secara bertahap akan meningkatkan status guru honorer menjadi ASN P3K. Tapi kali ini kita akan hadirkan bintang tamu kita berikutnya di mana selama 23 tahun dia menjadi guru honorer dan dia curhat berapa banyak gaji yang dia terima selama 23 tahun. Betul. Cukup Ini mengkhawatirkan. tetangga aku loh. Tetangga aku Oh iya? di Jember. Oh di Iya. Jember. Langsung kita hadirkan. Ini dia Pak Ribut. Pagi Bapak. Ribut. Ya Allah, senang kan udah diundang di pagi-pagi ambiar. Oh, senang sekali karena kalau diundang ke sini tambah membuka pintu rezeki kepada Pak Ribut. Amin. Alhamdulillah. Sebentar, seniornya kok merasa kalah kayaknya. Atau mau duet, mau duet. Kan, Bapak kebanyakan gula apa gimana? Tapi makan roti coklat pagi-pagi. Iya, betul. Iya, 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 iya. biar pagi-pagi coba Pak Ribut kasih lagi sedikit. Oke, siap. Yuk 1, musik. 2, 3, musik. Monitor. Ketua. Apa di sekolah guru kan? Oh, saya seniman. Oh, guru elektronik jangan. Itu namanya hobi Sobat Ambiar ya. Betul. Sukanya ngedance, menghibur juga. Pak Ribut, Iya. berapa gaji Bapak ketika menjadi guru honorer? Gaji yang pertama apa yang sekarang? Yang pertama. Yang pertama di tahun 2003 itu saya per bulannya 25.000. Kalau yang sekarang, Kalau yang sekarang alhamdulillah karena Pak Ribut sudah terjaring sertifikasi, jadi gajinya 2.800.000. Alhamdulillah. Kita nanti akan cari tahu perjalanan dari 20.000 menjadi 2 juta ya. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah datang. Pak Ribut termasuk yang beruntung. Masih banyak guru honorer di luar sana yang gajinya masih puluhan ribu per bulannya. Kita akan Iya. saksikan dalam tayangan berikut ini. Geger. Baru-baru ini viral sebuah video protes guru honorer mengenai kesenjangan gaji dengan sopir program makan bergizi gratis. Video yang memperlihatkan seorang guru honorer menyampaikan keluh kesah. Dengan menahan tangis ini menuai simpati sekaligus memicu diskusi publik tentang nasib guru honorer di Indonesia. Tak hanya itu, Pak Ribut, sosok guru asal Lumajang, Jawa Timur, ikut menanggapi persoalan gaji driver MBG yang lebih besar dari guru honorer. Bahkan Pak Ribut membeberkan gajinya menjadi guru honorer selama puluhan tahun. Gimana tanggapan Pak Ribut atas kasus ini? Pak Ribut, guru apa kalau boleh tahu? Saya guru kelas 3. Guru kelas 3, berarti semua mata pelajaran kalau Betul. SD ya. Oke, tahun berapa jadi guru tadi pertama? Tahun 2003. 2003, saat Ya. itu guru honorer masih ya? Iya, masih. 20.000 per bulan? 25.000. 25.000. Iya. Itu terimanya per bulan langsung atau dirapel berapa bulan sekali? Enggak, langsung per bulan. Ketika pertama kali dapat gaji 25.000 per bulan, apa perasaannya Pak? Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Apa yang membuat terharu Pak Ribut? Karena saya bangga bisa mengabdi sampai sekarang ini. Itu semuanya berkat Allah SWT dan kedua orang tua saya. Jadi biar gaji saya kecil maupun besar, saya tetap bersyukur. Karena itu takaran rezeki yang diberikan sama Allah melalui saya, seperti itu. Orang tua masih ada? Baru 100 harinya sudah meninggal. Kami turut berbelasungkawa. Ibu atau bapak? Semuanya dua-duanya. Dalam waktu bersamaan? Enggak, ibu dulu meninggal, baru Pak Ribut masih ingat pertama kali terima gaji Rp25.000, apa kata almarhumah ibu dan bapak saat terima gaji dengan nominal Rp25.000? Ibu bilang sama bapak harus disyukuri berapapun besar kecilnya nominal gaji, kita tidak boleh mengeluh, tetap semangat. Karena ibu juga bilang bahwa kesuksesan itu bukan dari gaji kecil. Kalau kita ikhlas untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, pasti kesuksesan akan menghampiri kita, seperti itu. Konyol kalau saya harus nanya itu cukup atau nggak cukup, jelas tidak cukup ya. Dipakai apa 25.000? Bisa beli apa dengan 25.000 itu? Sebenarnya nggak cukup, cuman karena saya punya sampingan, jadi uang segitu ya saya pakai, saya kasihkan anak-anak aja buat jajan. Jadi
saya nggak pernah kayak menerima gaji itu. Oh ya? Iya. Anak-anak siapa maksudnya? Murid-murid saya. Terima kasih, Kak. Oh, selalu dikasih buat murid-murid. Iya. Mengabdi lah intinya Pak Iya, Ribut gitu ya. Kenapa terus bertahan dengan gaji 25.000? Ya apa yang membuat Iya, Bapak tuh Karena kayaknya guru itu bukanlah suatu kerjaan, Kak. Karena guru itu panggilan hati, pengabdian untuk mendidik anak didik bangsa. Karena tanpa guru kita bukan siapa-siapa. Karena guru itu adalah pondasi bangsa yang menguatkan kita untuk menjadi sukses dan pintar. Kami sepakat. Sobat Ambiar, namun pada akhirnya ini menjadi kontras. Kemudian ada sebuah wacana dari Badan Gizi Nasional. Kita ketahui bahwa beberapa di antaranya mereka yang bekerja di belakang program MBG, statusnya akan dinaikkan menjadi ASN P3K, aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita mau kasih lihat artikelnya. gaji sopir MBG capai 3 juta rupiah per bulannya, sedangkan di sisi lain gaji guru honorer hanya ratusan ribu per bulan. Sebetulnya tidak ada yang salah. Ya. Hanya ketika dibandingkan dengan guru honorer, ini menjadi kontras. Kenapa? Kok guru honorer begitu lama sekali untuk bisa mendapatkan status ASN P3K. Sementara program MBG ini kan kami tidak menyalahkan programnya, satu program yang baik untuk gizi anak bangsa. Betul. Tapi menjadi kontras bagi mereka yang melihat adalah ini program baru kok begitu cepat dinaikkan statusnya menjadi ASN P3K. Tanggapan Bapak sebagai guru honorer yang akhirnya alhamdulillah menjadi ASN P3K juga. Alhamdulillah saya selalu bersyukur. Saya tidak akan iri sama rezeki orang lain karena kita punya rezeki dan porsi takdir masing-masing. Jadi misalkan saya sebagai guru honornya kecil, saya tetap bersyukur, tetap mengabdi selamanya sampai akhir hayat saya. Kalau misalkan yang satunya gajinya besar, itu mungkin sudah rezeki dari Allah juga. Saya tidak akan ngiri, saya yakin pasti kita akan ada jalan lain, rezeki dari Allah SWT, seperti itu, Kak. Tapi tidak semua punya pemandangan seperti Pak Ribut. Iya. Iya, tapi alhamdulillah karena saya punya sampingan, Kak. Betul, Jadi saya bagaimana menambah semangat. Mereka yang tidak punya Teman-teman Pak Ribut misalnya Ya, sama guru mudah-mudahan honorer. saya berdoa semoga seluruh guru di Indonesia yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran, mudah-mudahan guru yang statusnya P3K paruh waktu semoga diangkat menjadi guru Amin. penuh waktu P3K, apalagi di kota saya, Kota Lumajang, mudah-mudahan seluruh guru yang paruh waktu menjadi guru P3K penuh waktu, P3K seperti itu. Pak Ribut, apa curhatan teman Bapak sesama guru honorer ketika mereka dengan gaji yang sama seperti Bapak puluhan ribu per bulan, di bawah 50.000 per bulan, ya. Kemudian juga untuk pengangkatan menjadi P3K lama sekali, masih tetap statusnya guru honorer. Apa curhatan mereka yang pernah didengar oleh Bapak? Namanya curhatan kan macam-macam, tiap orang kan nggak sama. Ada yang sedih, ada yang bersyukur, ada yang mengeluh. Tapi kan itu porsinya kan macam-macam. Tergantung kita menjalankan pengabdian kepada pendidikan seperti itu, Kak. Iya, iya. Pernah ngobrol bareng sama guru-guru lain mungkin Sering. untuk memberikan tindakan apa yang untuk diajukan kepada pemerintah. Sering, kadang kita kalau misalkan pas ada waktu kumpul itu rasan-rasan. Ya apa caranya gaji kita itu tambah. Apa itu rasa-rasa? Rasan-rasan itu ngerumpi. Oh, oke. Rasa-rasan ya. Ngobrol. Curhat. Curhat gitu. Baik. Pak Ribut, kita mau kasih lihat. Ini ada tanggapan dari driver MBG yang juga turut menanggapi isu yang ini, ya. memang sekarang sedang bergejolak Ya. di netizen. Ya, Ya, setiap pekerjaan pasti punya resiko masing-masing ya. ada porsi. Oh, ada porsi masing-masing gitu. Pak Ribut, Ini Karen mau nanya tadi apa? Karen? Sampingannya Bapak apa pekerjaan? Persewaan baju tari, oh wow. endorse sama influencer setelah masuk TV. Kan Pak Ribut kan waktu itu pernah kita undang di sini. Pernah, kan, Iya. pernah. Iya. Pak Ribut Tahun tanggap. berapa waktu itu diundang di 2 tahun Pertama lalu. kali viral tahun 2022. 22. Wow. 2002. 4 tahun ya Pak? Ya, Kurang lebih 4 nggak tahun. berasa ya? Alhamdulillah. Pak Ribut, tanggapannya bagaimana dengan tayangan yang kita saksikan driver MBG tersebut? Ini oknum ya, tidak semua seperti itu kita yakin. Kalau menurut aku itu kan tadi itu sudah resikonya kerja masing-masing. Semua ada resiko. Semua ada resikonya. Jadi tinggal kita mau bersyukur atau enggak, mau kita menghadapi
tantangan seperti itu tadi iri atau enggak. Kalau saya sih biasa aja karena aku nggak mau dikaitkan dengan MBG. Karena saya guru, bukan MBG. Jadi saya fokus untuk mendidik, mengabdi, untuk mencerdaskan anak didik bangsa itu udah cukup. Jadi aku nggak mau ke yang lain-lain. Gitu. Aku mau nanya sama Pak Ribut, pernah hampir mau menyerah nggak? Oh wes apal aku nih jadi guru honorer, udahlah berhenti aja. Oh enggak, aku nggak mau berhenti. Aku tetap mengabdi karena aku bisa menjadi nama besar karena dari guru dan juga bisa diundang di TV-TV. Contohnya di Ambar-Ambar, pagi-pagi Ambyar ini. Walaupun pada kenyataannya kita mau kasih lihat ini yang didapatkan oleh Pak Ribut menjadi guru honorer, gaji tahun demi tahun. 2003 25.000, 2004 2003 itu 25.000 sampai ketutupan luka ya. 2006. 2003 sampai 2005 25.000, 2006 35.000 sampai 2007. 2008 50.000 sampai 2014. 2016 75.000, 2017-nya baru 100.000, 2018-nya 225.000, 2019 1.025.000 sampai dengan tahun 2022, 2023-nya 1.025.000 lagi. Oh, 2024 1.050.000. Oke, 2025-nya 800.000 tambah tunjangan sertifikasi. 2026-nya 800.000 tambah tunjangan sertifikasi, 2.800.000 status P3K paruh waktu. Gaji terbesarku dari influencer atau endorse. Para Ribut alhamdulillah ya rezekinya mengalir jadi influencer. Tapi kan ada juga mereka kepala keluarga dan penghasilan utamanya hanya dari menjadi seorang guru honorer. Saya nggak kebayang ya. Kalau mau bulan puasa sama lebaran itu mereka gimana dengan penghasilan segitu ya Pak? Gimana Pak Ribut kan pasti punya teman yang seperti itu kan? Ya mungkin sedih juga karena kan pendapatannya kan beda gitu Kak. Kan nggak banyak gitu. Ya itu tadi kembali gimana cara kita mensyukuri sama rezeki. Kalau kita mensyukuri sama rezeki pasti kita akan pas dan nyaman, kembali ke manusianya masing-masing juga Kak. Tapi bukannya ada program pemerintah dari Bapak Prabowo untuk menaikkan gaji para guru kan? Sementara ini belum kayaknya. Oke. Belum. Pak Ribut, saya boleh tanya nggak? Iya. Bagaimana caranya Bapak bisa bersyukur dan selalu mengucap yang tadi Pak Ribut bilang alhamdulillah rezekinya memang segini. Itu bagaimana caranya untuk bisa belajar untuk seperti itu? Yang pertama itu tadi Kak, ikhlas. Kita ya menjalankan perintah Allah, mengabdi seperti itu. Sholat. Ikhlas itu kan Dan sering berbagi. Ya. Ya. Sering berbagi. Masih Ya. bisa berbagi. Ya. Sering berbagi. Pak, bantuan ketika masih menjadi guru honorer ya, bantuan secara langsung kalau dari sekolah atau Pemkap itu ada nggak sih Pak? Ini bantuan apa dulu Kak? Bantuan apapun bentuknya. Alhamdulillah insya Allah sekolahan saya ini mungkin akan dapat renovasi pembangunan. Karena selama ini kan Pak Ribut ngajarnya di musola karena kan kelasnya mau ambruk. Kelasnya mau ambil. Ya, kelas saya mau ambruk. Tadi kan ada video di situ. Dari siapa bantuannya Pak? Ya dari pemerintah, dari kabupaten. Pemkap ya? Ya, Maksudnya sekolahnya mau ambruk jadi mau pindah ke musola tuh sementara gitu. iya Pak? sementara. Nanti takutnya kalau pas sekolah ngajarnya di kelas yang saya tempati takutnya ambruk tiba-tiba. Iya kan, ya selain dapat dari apa tadi? Pemerintah. Pemerintah. Kabupaten. Ya biasanya kan dari siswanya sendiri kayak ngumpul. Orang tua gitu, orang tua Oh, murid. enggak. Iya, Kan uang mereka itu. pasti tahu, oh ini guru honorer Iya. gajinya. Kita nggak pernah. Malah kita yang sering ngasih. Oh. Ya sekolah Pak Ribut Banget itu ya. swasta atau Negeri. Negeri. Oh negeri. Negeri. Baik, Oke. Pak Ribut kita mau kasih lihat. Pak Ribut ini sering juga membagikan konten-konten lucu tentang Iya. MBG bersama muridnya. Tapi MBG di sekolah aman? Aman. Baik, kita lihat ya foto ini. Oh lucu banget sih. MPK. Gimana respon murid Pak mendapatkan MBG, makanan bergizi? Itu penuh pro dan kontra. Baik, pronya apa? Oh ya, Pro-nya kalau pas ketika makanan yang disajikan itu enak dan Cocok. banyak diminati sama murid. iya. Tapi kalau ketika kontranya, kalau pas makanannya nggak sesuai, Yang enak dulu, yang biasanya suka anak-anak itu yang apa ya? biasanya yang kayak
ayam sama kayak spaghetti gitu aja. Ayam sama nasi Iya, sama ada sausnya selain itu. ada susunya. Susunya, tapi ya gitulah. Gitulah. Enak. Kenapa kok Bapak kayak takut-takut, Pak? Revisi. Kemasan kan susunya. Enak. Susunya kemasan. Kan ada kan? Iya, kontranya kemasan. tadi, Pak. Oke, terus tapi nggak enaknya yang kontranya? Gak enaknya kalau pas rasanya nggak sesuai dengan makanan sehari-hari yang ada di rumahnya anak-anak masing-masing. Kurang cocok. Kurang cocok. Rasa. Rasa. Rasa atau makanannya? Rasanya, makanannya juga. Makanannya apa yang kurang dirasa, yang pernah didapat? Nggak apa-apa, ini Bumbunya, kan bumbunya. cuman bumbunya aja. Ya, bumbu. Bukan komposisinya. Ya kalau mau bilang nggak apa-apa sebagai bahan evaluasi kan, Pak? Ya dua-duanya. Oke. Emang harus dikorek. Gitu, Pak. kurang Nggak garam. apa-apa. Tapi sekarang enak, Kak. Kan nggak apa-apa biar Bapak Presiden tahu. Kasihan kan Bapak Presiden yang Iya. disalahkan. Padahal orang-orang bawahannya itu yang nggak kerjanya benar gitu. Betul. Coba apa yang pernah didapat yang nggak enak tuh komposisinya apa? Misalnya, Pak? Misalkan, Kan nggak, kenapa harus takut untuk berkata jujur? Ya, nggak apa-apa. kadang ada ulatnya gitu. Ada ulatnya. Ya nggak apa-apa toh, ini kan jadi bahan evaluasi juga untuk lebih bisa lebih Aku kasihan berhati-hati loh kalau lagi. kayak gitu semua. Tapi sekarang alhamdulillah enak terus karena SPPG-nya terus. saya itu ganti sekarang. Apanya ganti? Apanya kan? Yang ininya, Yang Yang ngurusin. tukang masak yang nangani. Kan kemarin misalkan yang nangani si A, Iya. sekarang si B. Ya kan, setidaknya ada perubahan lebih baik. Karena kita protes. Ya betul. Jadi tidak ada salahnya. Ya. Ya. Benar, Yang penting benar. bisa lebih baik ke depan. Pernah dapat makanan basi gitu nggak sih, Pak? Oh. Au. Ada. Pernah ya. Pernah. Tapi kalau sekarang sudah membaik jauh ya. Alhamdulillah baik sekarang. Ya, alhamdulillah ada Pak Ribut tadi sempat cerita, Ya. ini selepas 100 hari kepergian dari Ayah. ayah ya. Ya. Kita mau kasih lihat. Ini dia kehilangan ayahanda tercinta dari Pak Ribut. Dulu ketika mau jadi guru, itu keinginan Pak Ribut atau keinginan orang tua? Dulu itu sebenarnya kan saya sebelum menjadi guru adalah seorang seniman. Waktu itu saya sekolah di seni nggak boleh. Soalnya kan takutnya bapak itu, kan saya sering main sama cewek-cewek. Takutnya nanti ya begitulah gitu. Akhirnya kamu harus jadi guru, sekolahnya harus di pertanian. Bapak yang minta? Iya, minta. Jadi kalau jadi guru panggilan hati. Jadi saya nurut sama kedua orang tua saya. Pas akhirnya jadi guru pertama kali Bapak bilang apa almarhum? Pesennya sih kalau bisa kamu menikah. Itu aja. Almarhum meninggal di usia berapa? 83 tahun. Karena kenapa Pak Ribut? Jantung. Jantung. Ya. Apakah beliau sebelum berpulang sudah mengetahui bahwa Pak Ribut diangkat, akan ada wacana diangkat menjadi ASN P3K? Sudah. Bilang apa? Semoga marine lek wis awakmu tak tinggal, kamu wis diangkat. Apa itu artinya? Semoga kalau saya sudah tiada, kamu kamu sudah sudah diangkat. Nah, sekarang alhamdulillah. Sekarang sudah Alhamdulillah, ASN, cuman Pak. ASN tapi kan ASN-nya itu mohon maaf sudah ada NIP, tapi gajinya masih seperti honorer gitu. Tapi alhamdulillah saya bersyukur. Ya mudah-mudahan itu tadi semoga pemerintah Ada Republik perubahan ya, Indonesia Pak. ada perubahan, Betul, bisa pelan-pelan prosesnya. mensejahterakan Amin, guru-guru amin. paruh waktu menjadi penuh waktu di seluruh Indonesia. Tapi juga mungkin dari Bapak yang sekarang ini juga menjadi influencer boleh menyuarakan Menyuarakan, juga. iya. Semoga dari Bapak Ya. ada perubahan secepat-cepatnya. Apalagi kepemimpinan Bapak Prabowo itu mengutamakan pendidikan. Amin. Pak Honorer di Ribut. seluruh Indonesia Betul. ya Kak. Terima kasih sudah mengejarkan kami dalam kesempitan terdapat hati yang begitu luas kan untuk bersyukur. Kita akan kembali sesaat lagi.